yang baru kemarin kami serahkan ke pihak penyidik. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, masih menjadi primadona industri galangan kapal di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian per Agustus 2025, tercatat 342 industri galangan kapal aktif di Indonesia, dengan Batam yang menjadi pusat utama industri perkapalan. Kendati jumlahnya berubah-ubah sebagaimana kondisi pasar, namun Kota Batam tetap menjadi jantung industri perkapalan nasional, dengan ratusan perusahaan yang tersebar di sejumlah kawasan. Dari begitu banyak perusahaan galangan kapal, nama PT Tiger Trans International yang berada di Sagulung, Kota Batam kembali mendapat sorotan publik. Pasalnya, salah satu pengusaha asal Samarinda, Frans Tejung, diduga mengalami penipuan saat membeli kapal yang berasal dari perusahaan tersebut. Nama pengusaha asal Singapura, Haji Senin, juga ikut terseret. Atas peristiwa ini, Frans Tejung melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Selain itu, pada tahun 2022, perusahaan ini juga diduga sempat dikabarkan terlibat dengan mobil bodong dari Singapura yang masuk ke Batam. Ketika itu, Dirkrimsus Polda Kepri berhasil mengamankan 3 unit mobil mewah di salah satu gudang di Baloi, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Di balik geliat industri maritim, termasuk industri galangan kapal Kota Batam yang terus membaik, ada saja pengusaha nakal yang melakukan dugaan tindak ilegal atau pelanggaran hukum. Seorang pengusaha asal Samarinda bernama Frans Tejung diduga telah mengalami tindak penipuan ketika membeli sebuah kapal di PT Tiger Trans International yang beroperasi di kawasan Sagulung, Kota Batam. Pada tahun 2024, Frans membeli kapal passenger atau kapal penumpang bernama Irfan Jaya 9 di PT Tiger Trans International. Namun ketika kapal hendak dioperasikan di Nusa Tenggara Timur, Frans mendapati jika mesin kapal telah berusia 28 tahun. Sementara pada saat dibeli, pihak PT Tiger Trans International menyampaikan mesin tersebut keluaran tahun 2018. Saat ini, kasus dugaan penipuan mesin kapal tersebut telah dilaporkan ke Polresta Barelang. Dari hasil wawancara tim Yunus Reportase dengan tim kuasa hukum Frans Tejung, dugaan penipuan ikut menyeret warga negara Singapura yang bernama Haji Senin dari pihak PT Tiger Trans International. Anggota tim kuasa hukum Frans dari kantor Law Office Anthony YEO dan AMP Partners, Haris Padli mengatakan, permasalahan tersebut bermula ketika Frans Tejung berkunjung ke Kota Batam dengan maksud mencari kapal passenger atau kapal penumpang.
Jadi awalnya klien kami, Pak Frans, itu datang ke Batam untuk mencari kapal lah. Awalnya cuma liburan, akhirnya ditawari oleh broker atas nama Freddy. Pas lagi main ke Segulung kan, pas pula di samping PT Tiger itu dikenalkan ini ada kapal mau dijual, kapal passenger katanya kan. Memang klien kami mencari kapal passenger. Mas setiap tahun dia beli terus tuh kapal tuh. Nah dari situ dikenalkan Priti tadi, akhirnya ketemulah sama Pak Haji Senin, pemilik PT Tiger itu, diduga pemilik PT Tiger. Akhirnya ketemulah kapal passenger atas nama Irfan Jaya 9. Setelah negosiasi, akhirnya ketemulah harga antara klien kami dengan Pak Haji Senin tadi. Kemudian dilakukanlah pengecekan kapal segala macam, mesinnya, karena mesinnya tahun 2018. Sebelumnya saya sampaikan, mesinnya itu nama merek mesinnya MAN D2842 LYE. Nah, kalau dalam tulisan nameplate-nya di dalam kapal itu tahun 2018. Nah, kemudian setelah setuju karena dilihat tahun terbaru kan 2018, akhirnya klien kami setuju untuk membeli. Setelah dilakukan penaikan dok segala macam sampai kapal diuji coba speed segala macam bagus sama tim. Akhirnya dinaikkan dok, kita lunasi pas AJB selesai, akhirnya surat kapal kami urus semua untuk berlayar, dibawalah dari Batam ke Kupang. Di perjalanan belum lewat masih di daerah Kepulauan Riau, kapal mengalami berasap gangguan di mesin sebelah kiri. Ditanyakanlah ke pihak PT Tiger, katanya masih aman segala macam. Akhirnya kru coba untuk diperbaiki masih aman. Lalu di tengah perjalanan lagi ternyata kapal keluar asap pekat. Nah dari situlah mulai diperbaiki, cuman tak terlalu ini ya, agak pincang kapal untuk berjalan dari Batam ke Kupang tadi. Sampai di Kupang diceklah apa aja yang rusak ya kan, dibelilah spare partnya. Akhirnya dicoba untuk hubungi Pak Senin segala macam. Pak Senin bilang silakan, kita punya spare partnya segala macam. Akhirnya kita cobalah untuk nganu spare part apa aja. Inisiatif lah kru kapal tadi, anak buah kapal untuk beli spare part di distributor MAN yang ada di Batam. Kita tanya ada nggak spare part yang ini untuk mesin MAN D2842 LYE. Ternyata dibilang tahun 2018. Ternyata pas dikonfirmasi di MAN distributor di Batam, dibilang maaf, untuk D2842 LYE untuk mesin MAN itu bukan 2018 tapi tahun perkiraan 1997 sampai 2000. Nah, itulah dari situ mulai awal terjadi dugaan penipuan. Sekali lagi kami sampaikan, ini dugaan penipuan yang dilakukan oleh Pak Senin ke klien kami. Permasalahan tersebut pada awalnya hanya meminta agar pihak PT Tiger Trans International mengganti mesin kapal. Akan tetapi, setelah setahun berlalu dan tidak ada itikat baik, Frans akhirnya membuat laporan polisi dugaan tindak penipuan ke Polresta Barelang. Dengan total kerugian yang dialami mencapai 20 miliar rupiah pada tanggal 24 Juli 2025. Permasalahan tersebut pada awalnya hanya meminta agar pihak PT Tiger Trans International mengganti mesin kapal. Akan tetapi, setelah setahun berlalu dan tidak ada itikat baik, Frans akhirnya membuat laporan polisi dugaan tindak penipuan ke Polresta Barelang. Dengan total kerugian yang dialami mencapai 20 miliar rupiah pada tanggal 24 Juli 2025. Pihak kuasa hukum juga melakukan penelusuran melalui teknisi independen. Hasilnya, diketahui mesin kapal Irfan Jaya 9 dikeluarkan pada tanggal 21 April 1997 dan bodi Irfan Jaya 9 merupakan bekas dari kapal patroli. SP2HP tahap 3 bahkan sudah dilakukan pemeriksaan direktur utama dari Irfan Jaya dan komisarisnya, tinggal menunggu pemeriksaan Pak Haji Senin aja lagi. Nah, temuan kami terbaru adalah
bahwa kami coba untuk lakukan pengecekan kapal untuk mesin. Kita coba melalui pakai alat dan komputer dari CP Galpen Teknik. Akhirnya ditemukanlah ternyata itu bukan tahun 2018, ternyata pada tanggal kapal tersebut, mesin kapal tersebut pada tanggal 21 April 1997. Nah, inilah temuan terbaru kita yang baru kemarin kami serahkan ke pihak penyidik kepolisian Polresta Barelang. Mungkin itu saat ini bisa saya sampaikan. Di nameplate mesin kapal ini, di sampingnya bagian kapal kemarin kru kirim ke kita ada tulisan IMO. Nah, ini dugaan dugaan mesin kapal ini dugaannya kapal patroli, bekas kapal patroli, dugaannya seperti itu. Cuman kami sampai saat ini belum melaporkan itu. Kami hanya melaporkan dugaan penipuan terkait mesin saja di pihak Polresta Barelang. Anggota tim kuasa hukum korban yang lain, Syahman Pangihutan Haloho menambahkan, Haji Senin selalu menyampaikan kepada kliennya jika mesin kapal Irfan Jaya 9 merupakan stok lama tapi dalam kondisi baru. Dia mengatakan melalui aplikasi WhatsApp kepada Pak Frans, klien kami, bahwa mesin itu adalah stok lama, cuman dalam keadaan baru yang disimpan dalam gudang, begitu. Jadi Pak Senin ini selalu bersikeras bahwa mesin tersebut adalah mesin baru, begitupun dengan kapalnya. Lalu kami juga sudah menyampaikan somasi kepada pihak PT Irfan Jaya dan PT Tiger, dan sudah bertemu juga dengan kuasa hukum dari PT Tiger dan PT Irfan Jaya, yaitu Pak Mustari. Namun dari pertemuan tersebut tidak menemukan jalan tengah, atau ibaratnya ada solusi lah yang bisa diberikan oleh pihak mereka. Sebelumnya sempat klien kami, sebelum ada pakai kuasa, klien kami sempat negosiasi dengan Pak Senin. Oh iya. Nah, jadi Pak Senin sempat bilang kapal dibalikkan ke dia biar dia yang jual. Cuman klien kami tidak mau karena kita sudah melakukan ghost akta. Sudah balik nama. Nanti takutnya malah kalau dijual gitu, malah kami yang bermasalah. Itu yang ditakutkan oleh klien kami. Jadi kan kapal busuk lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kapal ini dijual oleh klien kami, terus ditemukan ada masalah, nanti malah klien kami yang dituntut oleh calon pembeli tersebut, seperti itu. Sehingga klien kami tidak mau kapal ini dijual sebelum mesinnya diganti dengan mesin yang baru, seperti itu. Untuk mediasi sampai saat ini kami belum pernah menerima undangan dari kuasa hukum maupun dari pihak Pak Haji Senin, seperti itu. Jadi makanya kami sebenarnya menunggu itikat baik dari mereka, bagaimana nih, apa solusi yang mereka berikan, seperti itu. Tapi jelas sampai saat ini kami menunggu pihak kepolisian saja untuk berjalan kasusnya. Dan semoga harapan kami ini jadi atensi wali kota, khususnya kota Batam yang merupakan pembuatan kapal terbanyak lah di Indonesia ini. Dan rata-rata pengusaha-pengusaha kapal di luar Indonesia membeli kapal di Batam. Nah, harapan kami jangan sampai Batam tercoreng dengan halnya seperti ini. Itu saja sebenarnya. Saat ini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin, menegaskan proses penanganan perkara penipuan kapal Irfan Jaya 9 akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Baik, ini saat ini sudah dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Laporan itu sudah beberapa kali sudah kita sampaikan kepada pelapor
lapor untuk perkembangannya. Insyaallah percayalah ini tetap kita proses sesuai dengan ketentuan kita. Masih kita kumpulkan semua bukti-bukti yang ada dulu, ya, supaya nanti baru kita silakan kalau sudah mulai cukup dan dirasakan juga bukti-bukti yang lainnya sudah cukup, baru kita silakan untuk menjalankan penyidikan. Tim Yunis Reportase melakukan pemantauan langsung ke lokasi galangan tersebut pada Selasa dan Rabu 2-3 Desember 2025. Galangan PT Tiger Trans International berada di kawasan Sungai Binti, Sagulung. Lokasinya berbelok ke kiri sebelum gerbang masuk Pelabuhan Rakyat Sagulung, persis sebelum ujung jalan yang buntu. Dari luar area, hanya tampak pagar seng mengelilingi lokasi. Di dalamnya terlihat deretan kapal bekas, termasuk sejumlah feri berkarat, terparkir di atas lahan tanpa paving. Di bagian tengah terlihat satu kapal besar berwarna abu-abu tengah dikerjakan. Pada Rabu 3 Desember 2025, Ulasan.co kembali mendatangi lokasi untuk menyerahkan surat permohonan wawancara kepada manajemen perusahaan. Namun pihak perusahaan tidak berkenan ditemui. Selain itu, tim Yunis Reportase juga berupaya menghubungi Haji Senin dan Ani Mariati yang disebut sebagai Direktur PT Tiger Trans International melalui sambungan telepon dan pesan di aplikasi WhatsApp. Hanya saja upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena keduanya tidak menanggapi. 3 tahun lalu, tepatnya 2022, nama perusahaan galangan PT Tiger Trans International juga sempat terseret dalam kasus dugaan 3 unit mobil mewah bodong asal Singapura. Saat itu barang bukti yang diamankan di Skrimsus Polda Kepri, 2 unit Nissan Fairlady tipe Z Nismo dan 1 unit Honda NSX 80S. Dosen Teknik Perkapalan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Anton Hekso Yunianto, turut menanggapi kasus ini. Anton menjelaskan bahwa legalitas kapal bergantung pada regulasi, terutama perbedaan antara kapal baru dan lama. Kapalnya kecil, kapalnya lama, ya kan, speknya barangnya kecil, mesinnya kecil, jadikan mesin besar, itu bisa aja. Tapi kita lihat regulasi di situ, regulasinya dia untuk kapal baru atau kapal lama. Kalau di kapal baru, dia otomatis dia harus izinnya kapal baru. Kalau kapal lama, dia nggak boleh diperbarui. Itu ya istilahnya kalau kapal lama, yaitu diperpanjang. Masa regulasinya itu, ya kan? Nah di situ nanti ada namanya kalau di kapal baru itu nanti ada namanya ini Nah itu tuh ada, jadi kayak ini perhitungan ini untuk kapasitas ini semua tuh sudah ada semua tuh di dunia kapal. Ya. Jadi istilahnya kalau untuk kapal baru ya harus izinnya baru. Di situ, di izin untuk kapal baru tuh syaratnya dia ini pertama dia mengajukan ke BKI ke kelas. Regulasinya seperti itu. BKI ya Pak? Regulasinya kalau kelas BKI ya, Badan Klasifikasi Indonesia, kita namanya kelas BKI. Nah, tapi kalau luar negeri ya tergantung mau kelas apa, kelas Jepang atau kelas dari Cina dan lainnya bisa. Tapi ya contoh kalau Indonesia berarti BKI, kasusnya kan di Indonesia. Kita pasti kapal. Kita lihat dulu kapal jenis apa? Kalau apakah kapal takbut? Apakah kapal tongkang? Apa kapal penumpang?
kapalnya itu Kapal komersil. sepertinya kapal komersil sih Pak. Nah, Penumpang begitulah. oke, kapal komersil kan. Kalau kapal komersil itu anunya sendiri-sendiri juga, itu ada regulasinya juga. Jadi nggak sih gampang kayak kapal lama nanti diubah jadi kapal baru. Lah dokumentasinya mana? Iya. Pasti ditanya. Kalau kapal lama nggak bisa dijadikan kapal baru. Karena untuk mendapatkan regulasi itu, pengakuan itu harus kapal lama. Ya kan? Kalau kapal baru. Oh iya. Kapal lama dimodifikasi itu ada ini juga, ada apa namanya range plan RU rancangan umum. Iya. Jadi kapal itu dilihat. Ini kapal lama sekian. Jadi ditambahin dimodifikasi, gambarnya berubah lagi. Iya. Jadi tidak pakai bisa ke gambar yang lama. Iya. Itu. Oke. Nah, jadi itu gitu loh. Jadi nggak kalau dimanipulasi itu nanti ketahuannya di mana? Di kelas. Anton menambahkan, identitas kapal termasuk nomor International Maritime Organization atau IMO bisa dicek publik melalui situs tracking kapal internasional atau tracking marine untuk memastikan keaslian dokumen dan lokasi pembangunan kapal. Contoh nomor IMO-nya, nomor IMO. Iya. Kalau nomor identitas kapal itu namanya nomor IMO-nya, catat. Iya. Ada nggak? Kalau di situ ada, dicek di internet. Nah, betul nggak data kapalnya namanya ini, pemiliknya ini, benderanya ini. Nah itu ada semua itu. Jadi kalau nggak sesuai berarti kapal bodong. Mau kapal bodong ya Pak? Sementara itu, Koordinator Prodi Teknik Perkapalan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Muhammad Ridho Baihaqi, menekankan pentingnya owner recruitment dalam jual beli kapal, yaitu persyaratan terkait jenis, kapasitas, dan kecepatan kapal. Seharusnya ketika dalam proses pembuatan kapal atau pembelian kapal baru, kapal itu harus diawasi dari nol sampai selesai. Jadi kita bikin kapal itu, perusahaan pelayaran harus pantau pembangunannya dari nol sampai selesai. Karena kapal-kapal itu biasanya tidak kita beli kayak seperti beli mobil, langsung beli, kecuali kapal second ya. Kalau kapal baru itu harus mulai pembangunan dari nol, harus diawasi dari nol agar tidak terjadi praktek-praktek kecurangan. Ia juga menekankan bahwa dalam jual beli kapal, selain aspek teknis, pembeli harus memperhatikan dokumen kapal, terutama untuk kapal berukuran di atas 24 meter dan lebih dari 500 GT. Surat-surat kapal harus terdaftar dalam kelas biro klasifikasi.